Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi ja'alana Idul Fitri yaumul Id wa yaumul barakah wal masjid diyafatan lakum minallah fa'atimu haqqa ta'zim wa huwa yaumud da'wa wa ijabah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ufawwidu amri ila Allah innallaha basyirun bil 'ibad. Amma ba'du. Sadatinal kiram yang dalam hormati sesepuh bin sepuh, Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Ittaqillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalu niki kularan panjenengan masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa hadir dalam majelis zikir dalam keadaan sehat walafiat, yang mana sudah lebih 1 bulan, hampir 2 bulan ya, kita libur, dan mudah-mudahan di awal kita mulai ini mudah-mudahan kita bisa melanggengkan keistiqomahan kita untuk mengaji, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, monggo kita mau shalawat riyen sebelum kita mulai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa haqqa qadri wa miqdarihil adil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ila al-muqtil maktub bil Abbas wa Nabi Muhammad al-Bijani radhiyallahu anhu wa thumma ila abaina wa ummahatina zawjatina auladatina ustadatina wa masyayikhina wa nahussu khususan perkara kitab Ulumul Hadis Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr As-Suyuti wa nallahu bihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma inni astaudi'uka jami'a ma anzuru fi hadal kitabi hatta yaruddu ilayya fi waqti ihtiyaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melalui bulan Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah masuk kepada bulan Syawal, yaitu kemarin kita sudah melaksanakan, yaitu adalah hari raya Idul Fitri. Ini bukanlah cuma sekedar baju baru, tapi Id adalah menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma sekedar ngapunten panganan sing oke ataupun sandangan ataupun baju atau pakaian yang baru. Mudah-mudahan ibadah kita di Idul Fitri diterima di bulan Ramadan sampai menuju Idul Fitri, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya umur yang barokah, sehingga kita bisa ketemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Kalau Ramadan pasti datang nggih. Cuma kula lan panjenengan niku ngapunten, usiane kula lan panjenengan kira-kira tekan napa boten. Nah niku dadi pertanyaan. Makanya Bapak Ibu sekalian yang terhormati, dalam secara pribadi mengucapkan minal aidin wal faidin wal maqbulin ja'alana wa iyyakum minas salihin wa minal muttaqin. Jadi dalam secara pribadi, apabila selama ini mungkin dalam misi menyinggung ataupun yang lain-lain ada kesalahan atau kehilafan, kekurangan yang dalam sampaikan, dalam sepenuhnya mohon maaf lahir batin mewakili keluarga. Juga sebaliknya, baik bagi ibu-ibu ataupun jemaah yang lain, mungkin di tahun-tahun sebelumnya mungkin ada kehilafan, kesalahan yang lain-lain, insyaallah secara pribadi dalam memaafkan, baik dalam secara pribadi maupun mewakili dari keluarga. Mudah-mudahan kita dalam keadaan fitri, Pak ya. Fitri semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, akhir-akhir ini mungkin bagi nek wong sepuh ki aman nggih, nek wong sepuh niku aman. Tapi biasanya bagi para YouTuber, bagi orang-orang yang sedang senang menonton YouTube mungkin di media massa, di media-media sosial pada saat ini sibuk dengan kaitan dengan nasab, ya, sibuk dengan nasab. Bahkan ulama dibentur-benturkan dengan para habaib, bahkan para dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada intinya kami di sini menegaskan, sekali lagi kami matur bahwasanya dulu mungkin beberapa tahun yang lalu ada matur bahwasanya di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazak untuk sakit untuk terakhir kalinya, bahwasanya ada 10 mustika dunia, ada 10 mustika dunia yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Okay. Salah satunya adalah arfa'us siddah wasyuhud anil ulama. Okay. Arfa'us siddah wal wara' anil ulama. Bahwasanya sebagian sifat zuhud, sifat wara, sebagian dari ulama itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir-akhir ini banyak para kiai, bahkan enggak tanggung-tanggung ahli fikih pada saat ini, bukan cuma di Indonesia, bahkan tanggapan ini sampai ke seluruh penjuru dunia, karena memperdebatkan masalah nasab para habaib yang tidak nyambung, dzurriyyahnya putus, bukan nggak nyambung, ada wakilah menyampaikan putus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mengajak secara pribadi kepada bapak ibu sekalian, para jemaah yang ada di Masjid Ittaqillah ini, kita menyikapinya jangan sampai terlalu over, karena mohon maaf, ya memang untuk penentuan kaitan dengan benar-benar dzurriyyah atau enggak itu sampai tes DNA,
ya walaupun sudah ada sebagian dari trah Wali Songo yang sudah dites DNA kemarin pas dalam nganter anak itu ternyata salah satu dari para pengasuh yang ada di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo, mereka tes DNA dan di sana ternyata masih trah dari masih anak turunnya dari Wali Songo, ya. Dan ternyata masih nyambung setelah tes DNA nyampe kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu silsilahnya. Namun yang menjadi permasalahan sekarang adalah kaitan dengan Rabithah Alawiyin atau yang dipanggil dengan Habib, ya. Jadi artinya dalam mengajak secara pribadi kita jangan terlalu over menanggapi hal seperti itu. Karena apa? Kalau kita sampai benci kepada dzurriyyahnya Rasul, bagaimanapun dalam dzurriyyah Rasul itu walaupun kita nggak tahu dia itu dzurriyyah atau enggaknya, tapi yang namanya takutnya di saat kita memvonis mereka tidak dzurriyyah, ternyata mereka dzurriyyah, malah kita yang kualat, ya. Kita santai mawon, kita hormatin selama mereka mempunyai ilmu, selama mereka tidak membuat kekacauan. Kalaupun membuat kekacauan, kita itu bukan bukan bidangnya dalam hal itu. Monggo kita doakan mudah-mudahan beliaunya dapat sadar. Itu. Jadi intinya jangan sampai kita itu terbawa arus untuk membenci salah satu golongan, karena bagaimanapun walaupun habaib itu diragukan silsilahnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya terputus sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanapun ada barokah dari sana, yang mana kita sudah mengaji yang namanya, mungkin kalau di sini belum, ya, atau Sulam Taufik, itu salah satu pengarangnya adalah seorang sayyid, seorang habaib gitu. Jadi mohon dengan hormat untuk tetap waspada, jangan sampai teradu domba, karena akhir zaman seperti yang awal dalam sampaikan bahwasanya arfa'us siddah wal wara' anil ulama, sebagian sifat syukur dan waroknya, sebagian sifat syukur dan waroknya para ulama, bagian ulama itu memang sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ulama-ulama panutan kita, kiai-kiai panutan kita, gus-gus panutan kita, ataupun para sayyid, syarif ataupun dzurriyyah Rasul panutan kita, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tergolong mudah-mudahan selalu diistiqomahkan untuk cinta kepada ulama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, untuk menyingkat waktu, monggo kita buka kitabnya di halaman 42, ya. Al-Babus Sadis Asyara fi Fadlatiz Zakat, bab zakat, ya. Bukannya kita terburu-buru, cuma ini dalam secara pribadi tidak mau ngilangin rutinan tetap jalan, walaupun sekarang itu double 4 juga di lapangan petir itu sekarang sudah ramai, ya. Itu Habib Sayyidi, walaupun dapat undangan tapi tetap dalam rutinan dulu yang diutamakan, ya. Monggo kita mulai kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babus Sadisah, utawi bab kang kaping 11. Salah. Al-Babus Sadisah. Al-Babus Sadisah Asyara, utawi bab kang kaping 16. Fi fadilatiz zakati, eko ing dalem fadilai zakat. Qala ngendika sapa an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu utawi zakat, iku qatratul islami, dadi kreteke Islam. Salah iki. Kontaratul islami, iku dadi kreteke Islam. Wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu utawi zakat, iku tuhul imani,
sucine iman. sucine iman. Wa qala Wa qala lan ngendika lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam sapa sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu la yaqbalu ora nerimo ora nerima sapa Allahu sapa Allah Gusti Allah Gusti Allah al imana al iman ing iman ing iman illa biz zakati ila bizakati kejaba kelawan zakat kejaba kelawan zakat wala imana wala iman lan ora ana iman iku sempurna lan ora ana iman iku sempurna liman kaduwe wong kang ora zakat liman katuwe wong kang ora zakat la zakata lahu la zakata lahu kang ora zakat kaduwe man kang ora zakat katuwe man wa qala wa qala lan ngendika lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hassinu hasinu padha ngreksa sira kabeh padha ngreksa sira kabeh amwalakum amwalakum ing pira-pira bondone sira kabeh ing pira-pira bodhone sira kabeh biz zakati bizakati kelawan zakat kelawan zakat wadau wa talu lan padha nambahana sira kabeh lan padha nambah maradakum marogo ing pira-pira wong lara nira kabeh ing pira-pira wong lara ira kabeh bis sadaqati bisa dapat kelawan sedekah kelawan wa sedekah aiddu wa aiddu lan padha ambalikno lan padha ambalekno lan padha balikno nolak sira kabeh lan padha ambalekno lil balai lil balai maring bala maring bala ad-du'a adua ing doa ing doa wa qala wa qala lan ngendika lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam sapa sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma halaka ma halaka ora rusak ora rusak apa malun apa malu bondo kondo fi barrin fi ing bari dalam daratan ing daratan wala bahrin wala lan ora ing dalam segara lan ora illa biman'i illa biman illa biman'i zakati illa biman zakati kejaba kelawan nyegah zakat kejaba kelawan zakat wa qala wa qala lan ngendika lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la imana la imana ora ana iman ora ana iman liman kaduwe wong iman kedua wong la salata la salat kang ora salat kang ora salat lahu kaduwe man lahu kedua wala salata wala salat lan ora ana salat lan ora ana salat iku sempurna iku sempurna liman kaduwe wong iman kedua wong la zakata la zakat kang ora zakat ora zakat lahu lahu kaduwe man. kedua iman Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, ini sebenarnya arep dioyak wiwi ya ora tekan bab zakat. Diterangke mugi-mugi diterangke tahun sesuk sehingga awake dhewe panjang umur Pak Dewe bisa zakat bener. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, ini adalah bab yang nomor 16 fi fadilatiz zakat, nerangake kaitan dengan keutamaane zakat, nggih. Kurang panjenengan kudu ngerti riyen zakat niku napa, nggih. Artine zakat niku adalah suci, zakatun itu adalah suci dan subur. Nggih, itu zakat. Zakatun. Nah, sedangkan menurut istilah zakat menurut syarat itu adalah mengeluarkan sebagian dari harta benda kula lan panjenengan, nggih, atas perintah Allah sesuai dengan syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu secara istilah. Nah, hukum zakat, ya. Hukum zakat itu bagi kita seorang muslim itu adalah wajib. Bahkan mengingkari kaitan zakat itu adalah kufur. Ya. Kaitan mengingkari zakat itu adalah kufur, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin
hunafa wa yuqimus shalat wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Itu. Jadi salat ya. Jadi ada, kalau enggak keliru, kalau dalam Al-Qur'an itu yang berdampingan dengan zakat itu selalu berdampingan dengan salat. Dalam Al-Qur'an disebutkan kalau enggak keliru 32 kali ya. 32 kali. Dalam Al-Qur'an itu salat yang berdampingan dengan zakat itu adalah 32 kali. Makanya ini kita harus ketahui. Zakat niku enten kali. Zakat mal, kemudian zakat fitrah. Zakat mal nggih, pada awal 1 Hijriah riyen semua umat muslim nggih, semua umat muslim mukmin itu malah semuanya wajib. Itu zakat mal pada awal 1 Hijriah. Jadi sesuai dengan kemampuan dan kekayaan yang dipunya. Namun pada tahun 2 Hijriah niku ditetapkan kaitan dengan zakat yang dikeluarkan. Itu zakat mal, ya, penentuan zakat mal. Jadi ada ketentuan, bahkan mencapai nisab itu pada tahun 2 Hijriah. Nah, untuk yang zakat fitrah itu ditetapkan itu setelah tahun 2 Hijriah. Yaitu kaitan dengan mengeluarkan zakat fitrah setelah melaksanakan sebelum melaksanakan sholat Id. Itu yang disebut dengan zakat. Ya. Itu. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, bahkan zakat itu bisa dikeluarkan zakat itu, orang yang mengeluarkan zakat itu siapa dan kapan, gitu kan? Untuk zakat fitrahnya. Kalau zakat mal sesuai dengan nisab, ya. Sesuai dengan, kalau zakat fitrah itu adalah apabila dia mampu untuk besok masih mau dimakan, untuk besok ada, besoknya masih ada, maka itu pun sudah boleh istilahnya diwajibkan berzakat, ya. Itu untuk zakat fitrah. Siapa saja yang berzakat fitrah? Ya diri kita sendiri ataupun kepada orang yang tanggungannya, ya. Seperti anak dan yang lain-lain. Mulai kapan zakat fitrah itu? Apakah orang bagi zakat sudah mulai dari lahir? Kalau dia lahir pas malam Ramadan, pas malam takbiran, maka orang tuanya sudah zakati. Ada orang meninggal, tapi meninggalnya mungkin meninggalnya kok pas Idul Fitri mungkin esoknya, maka malamnya itu jangan dianggap remeh, dia masih zakat selama keluarga yang menanggung masih mampu, ya. Itu kaitan dengan zakat fitrah. Kalau sang penerimanya yang menerima, yaitu ada 8 asnaf, baik dari Al-Qur'an surat At-Taubah ataupun yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Itu yang harus kita ketahui dulu kaitan dengan zakat. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, lebih-lebih ini di zakat mal, ya. Di zakat mal dulu. Kalau ini kan yang diterangkan namun fadilah. Tapi biar kita lebih jelas. Zakat mal ada berupa emas, ya, emas dan perak. Kemudian tambang, ya, hasil panen. Nah, emas biar panjenengan dan terus kepiye nek emas dinggo sebuah kalung dan yang lain-lain itu tidak termasuk dimasukkan ke nisab, ya. Zakat, ya. Yang masuk ke nisab itu emas perak itu adalah barang yang disimpan, ya. Ngapunten, mungkin kula atau panjenengan tuku emas batangan disimpan, ya. Disimpan, maka itu sudah bisa dihitung dalam setahun, bisa dihitung nih nisab. Tapi kalau emas berupa kalung dan yang lain-lain, contoh mungkin dalam beli kalung dan yang lain-lain, kemudian buat apa dikasih istri saya, nah itu sudah tidak masuk nih nisab, ya. Nah termasuk juga selain dari emas dan yang lain-lain itu juga sama kayak perak ataupun yang lain, termasuk pertanian itu juga masuk dalam zakat mal, ya. Itu zakat mal. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, makanya zakat itu adalah suci dan subur. Orang yang menafikan zakat, maka dia termasuk orang yang kufur, ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zakat utawi
sing jenenge zakat kontaratul Islam, nggih. Jadi jembatannya Islam, kretek apa? Kretek apa jenenge? Jembatan nggih. Jembatannya Islam. Bahkan Rasulullah juga menyampaikan az-zakatu tuhrul iman. Orang yang berzakat itu adalah mensucikan iman. Ya. Orang yang berzakat. Makanya dalam sudah beberapa bahkan zakatnya badan kita yaitu dengan cara berpuasa. Itu zakatul badan. Yaitu wahwa asyam. Itu puasa. Makanya wong sing ora poso ora dizakat di awake. Nah, sedangkan untuk zakat fitrah itu adalah mungkin ada keluputan kula lan panjenengan di saat bulan Ramadan. Nah, itu harus ditebus dengan zakat fitrah. Itu dikaitan dengan zakat. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan la yaqbalullahul iman. Tidak menerima Allah Subhanahu wa taala tidak menerima imane wong kuwi illa bizakati kecuali dengan zakat. Baik niku zakat mal dan zakat fitrah. Nek zakat mal ya mungkin tidak semuanya mampu, nggih. Tidak semuanya mampu. Tapi kalau zakat fitrah pada era zaman yang sekarang, ngapunten golek wong fakir dan wong miskin pada era niku lan panjenengan niku angel. Lamun kula lan panjenengan sing arep mangan seminggu sampai seminggu niku pun gadah kok. Nggih mboten? Lha sing arep fakir lho, kadang-kadang kan ana wong sing ora keduman fitrah, nggih, zakat fitrah kadang-kadang usul aku kok ora dibagi kono dibagi. Nek jawab gampang, kowe iki arep masuk asnaf sing endi? Ngoten. 8 niku dituduhke mawon. Asnafmu ki sing endi? Kowe fakir ya ora, tapi nek kowe arep melu fakir monggo donga bareng-bareng ngono mawon. Niku memang di kalangan masyarakat awam memang masih rada merubah adat itu masih sulit, ya. Padahal sekarang itu nyari fakir, nyari miskin. Nek fakir niku sing arep dipangan sesuk isih golek. Nek miskin sing arep dipangan sesuk ya ono, tapi ora cukup. Iku fakir miskin. Arep ngomong anak anak yatim. yatim ataupun yatim piatu itu tidak masuk dalam asnaf. Ya. Mau bilang fisabilillah, ya. Mau fisabilillah yang dalam fisabilillah itu pada saat ini yaitu adalah orang-orang yang dulu perang. Nek sekarang sepurane yang masuk fisabilillah kadang-kala saiki disebutkan dengan guru ngaji. Lah nek guru ngaji ini sugih. Ngapunten, masuk sing pundi? Kecuali kita sebagai murid ataupun sebagai santri memberikan zakat kepada guru ngaji yaitu dengan zakat mal, bukan zakat fitrah. Niku. Makanya saya iki ngapunten, kae wong sepuh-sepuh. Antarane sing enom karo sing sepuh zaman sakniki, nggih. Asline iki sugih sing sepuh. Buktikan mawon nek mboten percaya sing bagi warisan teng ngene kula kali jenengan sinten? Nah, lah nggih wong tuwa niku kula lan panjenengan to. Lamun kula lan panjenengan namung nampa penake, berarti sing sugih wong sepuh. Lah kan angel sakniki. Goleki ngaten niku. Nah, kula matur ngaten niki ngopo? Lah mesake wong sing zakat niku lho. Wong sing zakat niat untuk istilahnya menghapus kesalahan-kesalahan dengan zakat, tapi pada akhirnya pentasarrufannya yang keliru. Tapi insya Allah kalau sudah insya Allah di sini juga sudah banyak perubahan, ya artinya biar tidak jadi beban kepada panitianya. Dan panitia tidak bisa menerima zakat karena bukan amil. Nah untuk bisa menerima ya harus daftar ke biar ke depak ya, ke depak atau ke lazisnu itu bisa, itu baru bisa jadi amil. Masa arep tadi arep nongkrong lurus tengah, ya wes lah ikhlas lillahi taala ngewangi masyarakat mengabdi kepada masyarakat demi umat Islam.
Itu masalah zakat. La yuqbalullahu iman illa bizakat. Kemudian wala iman liman la zakata lahu. Bahkan tidak sempurna imannya liman la zakatahu kalau tidak ada zakat. Bahkan yang awal la yaqbalullahu iman illa bizakat. Imane wong kuwi ya ora diterima oleh Allah Subhanahu wa taala illa bizakat, kecuali dengan zakat. Kenapa kok sampai sampai se ekstrem itu? Kan dari awal dalam pun matur bahwasanya antara zakat dengan sholat dalam Al-Qur'an itu selalu berdampingan. Ya. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, selalu niku itu dalam Al-Qur'an 32 kali dibaca. Itu masalah zakat. Jadi ngapunten Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, bahkan ada yang nanya bagaimana kaitan dengan zakat mal. Yang zakat mal itu kan nisabnya dalam 1 tahun. Kalau bayar sebelumnya nggak nyampe 1 tahun nisabnya sudah gini. Itu pernah ditanyakan oleh seorang sahabat, kalau enggak Ibnu Abbas, kalau enggak keliru kepada Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau enggak keliru sahabat Ibnu Abbas tanglet kaitan dengan membayar zakat, karena di saat membayar zakat tidak setiap tahun, artinya tidak setiap tahun, artinya sudah punya dizakati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab tidak ada masalah. Itu kaitan dengan zakat mal. Nek zakat fitrah ya tetap, ojo sampai jenengan malah ngeluarke zakat fitrah bar salat Id. Nek jenengan ngeluarke salat bos zakat fitrah pas salat bar salat Id, berarti ini bukan zakat tapi sedekah. Itu masalah zakat. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan hasinu amwalakum. Jadi awake dhewe niku hasinu kon jaga kaitan dengan amwalakum, arto-artone kula lan panjenengan bizakati kelawan zakat. Bahkan ada seorang kiai sepuh menyampaikan zakat niku diibaratke seorang ibu yang menyusui bayi. Jadi air susu niku nek mboten dikeluarkan untuk sang bayi, atau mungkin sang bayi tidak nyusu, kemudian dia itu tidak bisa dipakai dan tidak dibuang, maka niku akan menyebabkan penyakit kanker. Begitu pula amwalakum, harta-harta semua yang kita miliki, diibaratkan seperti itu oleh ulama. Seandainya hartanya kula lan panjenengan itu tidak dikeluarkan, tidak dizakatkan, maka dalam harta yang ada dalam diri kita yang kita miliki itu pasti akan ada kebatilan atau ada penyakit yang akan masuk ke dalam diri kita. Itu zakat. Wadawu maradakum bis sadaqah. Jadi kon bersih ke awake dhewe hatan kula dengan zakat. Wadawu maradakum bis sadaqah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kon golek tombo kaitan dengan sakit atau lor niku lan panjenengan dengan apa? Dengan sedekah. Dengan sedekah. Jadi selain nek kula lan panjenengan mungkin dalam keadaan sakit nggih, selain berusaha secara medis, berusaha mengobati secara medis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan wadawu maradakum bis sadaqah, yaitu berusaha mengobati dengan sedekah. Teringat ada sebuah kisah itu enten Jawa Timur, ada seorang syahid yang mana putranya sakit, bukan di Jawa Timur, di Jawa Tengah. Seorang syahid, kemudian putranya sakit dan harus dioperasi. Sore sudah ditetapkan oleh dokter bahwasanya besok pagi akan dioperasi. Langsung dikenakan biaya tahun 2014 itu kalau enggak keliru sekitar 23 jutaan operasinya. Kemudian sang syahid menyampaikan, mana aku duitnya? Iki seorang syahid timbangan ini kayak dokter, wis aku tak sedekahkan yang anak yatim dan yang lain-lain yang membutuhkan. Niat gue ngobatin, gue golek tombo anakku.
Padahal putranya niku ada di rumah sakit, besoknya itu harus dioperasi. Sorenya habis maghrib, uang yang seharusnya dibayarkan beneran oleh orang tuanya diberikan kepada orang yang membutuhkan, baik fakir, miskin dan anak yatim, dengan minta doa mudah-mudahan anaknya sembuh. Pas setelah sholat subuh, dokter ngecek putranya, ternyata penyakit yang ada dalam dirinya yang awal sudah divonis besok harus operasi, ternyata sudah sembuh total. Berarti apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu benernya nyata. Tapi nek hati nek panjenengan ragu-ragu, nek wis jelas-jelas wis bener-bener harus dioperasi, ojo nyoba-nyoba ya. Artinya niki keimanan atine kula lan panjenengan dites oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi seumpamane kula lan panjenengan mungkin bener-bener sakit, usaha secara medis harus kita lakukan, tapi dengan bersedekah, dengan harapan mendapatkan ridho, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, itu harus monggo dilakukan ya. Ya walaupun cuma sekedar ngapunten memberikan air putih kepada orang yang membutuhkan atau apapun lah, ya setidaknya itu sebagai jalan yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa a'iddu lil bala ad-du'a. Terus kemudian kon nyegah setiap bala musibah atau musibah yang akan menerpa kita semua itu, baik yang sudah menerpa ataupun yang akan terjadi, yaitu dengan doa. Makanya jangan lupa untuk sering-sering dan selalu berdoa ya. Karena doa itu sangat penting. Karena bagaimanapun ya, doa-doa yang kita mosok kita doa dari usia ngapunten selama 25 tahun mosok siji wae ora ono sing dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah niku Maha Rahman dan Maha Rahim. Bahkan beliau Allah Subhanahu wa taala juga Maha Ghafur, Maha pengampun. Dan kita wajib husnudzon kalau Allah Subhanahu wa taala bakal ngapura dan dosa-dosane kula lan panjenengan sedaya. Mergane rahmate Allah niku lebih gede ketimbang dosa-dosa umat sing enten buka bumi niki. Nggih tak terhingga rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan mahalaka malun, orang bakal rusak sing jenenge artane kula lan panjenengan nggih. Ora bakal rusak. Malun fi barrin wala bahrin, baik itu ada di lautan nggih, fi barrin di daratan wala bahrin, ataupun tidak ada di daratan. Artinya nek kula lan panjenengan niku gadah harta, gadah dunya, entah niku ten di atas bumi ataupun di dalam laut nggih, ataupun di dalam laut niku tidak akan bakal rusak illa kecuali biman zakat, dicegah dengan sing jenenge zakat. Jadi wong zakat niku orang bakal dadi miskin. Nek tambah pasti wong sing bersedekah orang mungkin partone tambah hilang, orang mungkin mesti tambah oke. Cuma cara yang Allah memberikan harta itu kepada kita dengan cara bagaimana? Ya wallahu a'lam, itu dari pribadi-pribadi masing-masing. Itu. Jadi intinya harta yang kita zakati, harta yang kita keluarkan sedekahnya itu tidak akan bakal rusak walaupun dia ada di dalam laut ataupun di atas laut. Itu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ini yang kaitan dengan sholat dan ini. La imana liman la sholata lahu. Orang tidak disebut orang yang beriman terhadap wong sing wong kuwi orang nglaksanake salat. La imana liman la sholata lahu. Jadi nek ana wong ngaku beriman kok ora salat, nah kuwi ngapusi. Lah bagaimana dengan kemuslimannya? Ya dengan membaca syahadat ya memang muslim. Makanya kita di saat kita berdoa, Allahumma ufir lil mu'minin, orang-orang yang mukmin, wal mu'minat, nah perempuan. Gak mungkin kan Allahumma ufir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Jadi nek yang lebih pas niku nek menurut kula pribadi nggih dari guru-guru kula
Di Allahumma ufir lil mu'minin wal mu'minat. Jadi orang yang mukmin dulu. Karena muslim belum tentu mukmin, tapi kalau mukmin sudah pasti muslim. Jadi wong ki yang Islam tapi nek ora salat ya ora mukmin. Makanya di sini disebutkan la iman liman la sholata lahu. Jadi orang disebut orang wong kuwi iman kalau wong niku ora salat. Juga dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala sholata liman la zakata lahu. Nggih. Dan kemudian orang ono salat iku sempurna. Salat wong wis nggih. Rajin salate. Baik niku salat wajib, salat sunnah. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala sholata. Salat niku boten sempurna. Nggih. La zakata lahu, nek wong kuwi ora tahu zakat. Jadi nek wong kuwi wis salat mumpang siang malam semua sudah dilakukan apalagi berjamaah. Tapi wong niku la zakata lahu ora tahu zakat, maka la sholata lahu, salate wong niku boten sampurna. Jadi di awal wong sing beriman orang enggak disebut iman oleh Allah Subhanahu wa taala nek wong niku boten salat. Wong mukmin pasti muslim, tapi muslim belum tentu mukmin. Bahkan orang yang sering rajin salat tidak sempurna salate, la zakata lahu, nek wong kuwi ora tahu ngeluarkan zakat. Nggih. Niku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Dan ngendika sapa an-nabiyyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahhiru padha nyucikake sira kabeh amwalakum ing pira-pira bondo sira kabeh zakati kelawan zakat wa qala dan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong wajabat iku lamun wajib alaihi ing atase man apa az-zakatu zakat falam yadfa' laha mongko falam yadfa'ha mongko ora nguwahake sapa nguweh apa jenenge ngei apa nguwehke mongko ora nguwehke sapa man ha ing zakat fahuwa mongko utawi man finnari iku tetap ing dalam neraka wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la khaira ora ana kebagusan fi malin ing dalam bondo la yuzakka kang ora dizakati apa malin wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong manaa iku lamun nyegah sapa man az-zakata ing zakat manaa mongko nyegah sapa Allahu Gusti Allah taala anhu saking man hifdzal mali ing ngreksa bondo. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan tahhiru amwalakum bizzakah. Jadi Rasulullah niku pesan kula lan panjenengan sebagai umate kon ngresiki
arto dunyane kula lan panjenengan bizakat nggih dengan zakat nggih tahiru kon ngresi nggih bizakat berarti niki menyangkut kaitan dengan zakat mal nggih zakat mal bahkan man wajabat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa ne wong wajabat lamun itu wajib nggih zakat nggih zakat niku karena ini menyangkut kaitan dengan zakat mal nggih alaihi ingatasi man seandainya niku wajib tengen wajib karena memang bagi tidak diwajibkan karena memang ada sebagai wajib kepada orang yang mampu maksudnya gitu sudah yang mencukupi falam yadfa'ha nggih kok kemudian ora dikeke tanggane wong sing nggih sing berhak jadi artine wis wajib kon zakat terhadap tanggane wong sing wis mampu untuk arti sudah sesuai nisab nggih. Nisabnya sudah cukup, tapi enggak mau berzakat mereka, nggih. Maka tidak mau berzakat mereka zakat mal, nggih. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mungka utawi man wong niku nggih sing wajib untuk zakat niku nggih finnari iku tetep ing dalam neraka. Niku ancamane. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari awal dalam matur bahwasanya zakat itu wajib, bahkan yang mengingkari kaitan dengan zakat itu adalah kufur. Orang yang mengingkari zakat adalah kufur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan la khair orang anu kaapian fi malin tanggene hartane kula lan panjenengan, ya. Orang anu kaapian tanggene artone kula lan panjenengan sing kula lan panjenengan kerja kemudian dikumpulkan la yuzaki sing ora zakati. Artine kembali ke awal tadi nggih, artine nek wis ora ana kaapian berarti ana penyakit tanggene artone kula lan panjenengan sing ora tau zakat. Nggih. Man mana az-zakat sapa nek wong sing mencegah zakat nggih, dicegah zakate nggih. Mana Allah Ta'ala al-hifdzil mal maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mencegah anhu terhadap uang tersebut hifdzul mal untuk menjaga bondone. Berarti Allah pun tidak menjaga harta bendanya kita. Wong sing ora tahu zakat. Niku kaitan dengan zakat. Jadi memang di sini sudah dari awal, maka dari awal dalam matur bahwasanya zakat itu adalah wajib. Zakat itu wajib. Bahkan yang mengingkari kaitan zakat itu adalah tergolong wong-wong sing kufur. Wong-wong sing kufur. Makanya salah satu hikmah zakat yang pertama mendidik jiwa manusia untuk suka berkorban. Itu hikmahnya dari zakat. Yang nomor kali mengandung arti rasa persamaan, rasa persamaan yang memikirkan nasib manusia yang tidak punya sebagai hamba Allah. Juga memberikan arti bahwasanya manusia itu bukan hidup cuma sendiri, tapi kita artinya ada orang lain di sekitar kita. Itu hikmah dari untuk orang yang berzakat. Dan kita sebagai orang muslim harus memiliki sifat-sifat baik dalam seorang murah hati, penderma dan penyayang. Artinya dalam sudah matur yatul ulya khairum min yadiz zufla. Tangan yang selalu di atas niku lebih mulia daripada tangan yang selalu di bawah. Zakat juga bisa menjaga timbulnya rasa dengki dan iri hati. Niku wong sing kerep berzakat. Karena zakat itu sifatnya sosialistis, sosialistis artinya kita hidup di dunia itu bukan cuma sendiri, tetapi masih ada orang lain yang di orang lain itu belum tentu kehidupannya sama dengan kita. Makanya kita diwajibkan untuk berzakat sebagai hambanya Allah. Itu Bapak Ibu sekalian yang telah hormati kaitan dengan zakat. Mungkin nanti nggak ada pertanyaan, Saleh ngapunten, udah langsung pindah lagi. Kita insya Allah mungkin minggu depan kita mulai aktivitas yang normal lagi, karena ini barengan.
Barengan 4 tempat. Barengan 4 tempat. Ini pun juga sudah molor, tapi dalam secara pribadi tidak mau ninggalin yang namanya rutinan. Terakhir sebelum kami tutup, ini biar kedepannya khususnya masjid ini lebih tertib lagi. Dalam cuma kemarin ada yang nge-share di grup itu luar biasa, maknanya luar biasa. Artinya yang disebutkan kaitan dengan iqomah, adzan dan iqomah, adzan dan iqomah. Jadi ini biar kita sama-sama tahu dan orang bunguk-bunguk ngongkon komat, ngongkon komat. Pertama, sebenarnya orang yang berhak untuk nyuruh iqomah itu adalah haknya imam. Ini haknya imam. Artinya di saat ada imam datang kemudian sholat, kok imam belum nyuruh iqomah, jangan pernah iqomah, karena hak itu ada di imam untuk menyuruh iqomah. Ini yang pertama. Yang kedua, di sini sudah ada yang digital, yang digital. Artinya sudah ada waktu digital. Kalau bisa sampai bunyi lah, biar karena standarnya kan kita ini sekarang, Kalau sudah bunyi pasti iqomah. Imam pun juga ikut sekarang pada era yang sekarang. Kalau imam belum, ya jangan dilakukan. Nah, dengan adanya seperti ini, jadi makmum yang sholat, mungkin masih melaksanakan sholat sunnah, disegerakan. Nah, kalau memang sudah bunyi, maka mempercepat sholatnya. Berarti rukun aja yang dilakukan. Nah, seandainya iqomah selesai, kok kemudian imam sudah maju sholatnya jenengan belum selesai, maka panjenengan wajib berhenti. Tetap mengikuti imam. Nah, ini biar kita tertib, biar tertib. Karena biasanya itu di bulan Ramadan, ayo komat. Yang menyuruh komat, nyuruh iqomah itu bukan orang jamaah yang lain, tetapi imam. Dan imam pun untuk menyuruh itu mesti masih ngelihat ke belakang, isi ono sing sholat ora. Karena nopo? Karena ngelihat ke belakang itu nek sing sholat sepuh, kok nek sing komat lah yo kon banter lah yo mikir, kok malah tingak-tinguk, Itu. Jadi intinya tidak salah sih sebenarnya, cuma agar lebih tertib lagi dan kasihan orang-orang yang istilahnya masih mau melaksanakan sholat sunnah, apalagi subuh. Kalau maghrib, kita memang harus mensegerakan untuk sholat maghrib. Artinya begitu masuk maghrib kita sudah melaksanakan maghrib. Bahkan ada ulama yang menyampaikan, ada beberapa ulama yang menyampaikan maghrib itu cuma jeda waktunya antara 15 sampai 20 menit. Seandainya melaksanakan sholat isya setelah itu tetap sah, karena ada ulama yang seperti itu setelah 20 menit. Tapi ada ulama yang berpendapat subuh aja 1,5 jam, lah ngopo maghrib kok mung 20 menit, berarti dia mengikuti yang subuh. Itu maghrib memang segera kerahkan sholat. Tapi kalau subuh, agak lama pun itu, agak siang pun tidak, itu malah yang lebih afdol. Jangan dikiranya adzan subuh kemudian langsung sholat, enggak. Tapi jangan dianggap di saat sholat subuh ini kemudian agak siangan rapopo. Yang dimaksud agak siangan rapopo bisa sebelum melaksanakan sholat awal dewi niku ibadah liya ibadah sunnah liyane niku pahalane gede. Jadi artinya kalau matur ngaten niki men tetap istilahnya tertata rapi, lebih disiplin, sehingga ngapunten, karena yang biasanya yang istiqomah naik ke masjid biasanya kan sering sepuh-sepuh. Ya artinya usianya ya mati urip ya ora ono sing ngerti ya. Artinya tapi yang selalu istiqomah masuk ke masjid biasanya kan yang sudah sepuh-sepuh Yang sudah sepuh-sepuh ya, artinya sholatnya pun ya pelan-pelan Pokoknya pelan-pelan. Jadi enggak terburu-buru hanya gara-gara ngurungok iqomah Itu. Jadi intinya yang berhak sebenarnya kaitan dengan untuk menyuruh iqomah atau qomah itu adalah imam yang akan ngimami.
Tapi karena sekarang sudah ada digital, ya, dengan adanya digital seperti itu, berarti makmum pun juga harus sadar diri. Okay? Karena kalau memang sudah adzan, ayo kita segera naik. Karena patokan kita adalah bukan patokan, okay? Yang dijadikan tolak ukur sekarang untuk bisa istilahnya untuk bisa tepat waktu, yaitu adalah ukuran yang digital sekarang. Berarti 5 menit atau 10 menit? 10 menit. 10 menit kan? Ambil 7 menit. 7 menit. Oh, oke. Mungkin 10 menit lah. Mungkin 10 menit itu bisa dikirikan. Oke. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Yang jelas Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ayo di bulan Syawal ini setelah Ramadan jangan sampai ibadah kita malah sepurane lebih jelek daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan yazid ya, semakin tambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan yang jelas secara pribadi ya. Sing jelas sing saiki kan sing jenenge mati oke sing enom. Yang jelas kita berdoa mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya umur sing barokah nggih. Dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan di jalan Allah, selalu istiqomah ngaji, dan mudah-mudahan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala selalu terlimpahkan kepada kita semua. Anak-anak kita, cucu-cucu kita kelak mudah-mudahan menjadi anak yang soleh solehah sehingga mereka tetap di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, kurang lebihnya dalam mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.